Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan jawab pertanyaan dari Bang Budiman. Bahas LTC atau Litecoin. Oke, sebelumnya kita udah pernah bahas ya Litecoin. Dia mau ada halving. Kayaknya video kemarin itu sekitar 3 minggu yang lalu, teman-teman. Jadi udah perlu diupdate lagi nih untuk LTC. Jadi Litecoin itu bakalan ada halving 119 hari ke depan. 120 hari ke depan lah kira-kira. Tanggalnya itu 11 Agustus 2023. Jadi yang namanya fase halving, mereka mengurangi reward untuk setiap blok yang menyelesaikan transaksi. Jadi kedepannya diharapkan supply daripada Litecoin ini bakalan rem, teman-teman, direm ya, supaya supply-nya tidak terlalu cepat banjir ke market. Dan kalau kita lihat untuk saat ini Litecoin yang beredar itu sekitar 72 juta koin saja. Sementara dia punya supply maksimum sebanyak 84 juta. Jadi masih ada 13% lagi yang bisa di-create ke depannya untuk Litecoin. Litecoin itu bisa di mining, teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya perangkat VGA, teman-teman punya komputer yang canggih, teman-teman bisa mining Litecoin. Nah, Litecoin ini adalah sebenarnya proyek solusi yang diciptakan karena Bitcoin yang punya masalah seperti kecepatan transaksinya, kemudian harganya, fee-nya yang cukup mahal. Maka dari itu Litecoin diciptakan. Jadi solusi yang ditawarkan Litecoin adalah untuk memberikan pembayaran yang lebih cepat, yang lebih murah untuk kripto, untuk market kripto, teman-teman. Jadi ini sebagai alternatif istilahnya untuk Bitcoin. Nah, Bitcoin itu sering disebut sebagai Gold 2.0. Litecoin sering disebut sebagai Silver 2.0. Jadi ibaratnya Bitcoin adalah emas, Litecoin adalah silvernya atau peraknya. Nah, sekarang Litecoin kurang lebih juga bakalan mengurangi supply yang mereka bisa beredar ya. Bukan mengurangi supply sih, mengurangi jumlah supply yang dia berikan untuk market. Ini diharapkan bisa membuat harganya nanti akan semakin stabil lagi ke depannya. Jadi itu teman-teman, news paling dekat untuk Litecoin itu. Tapi secara progres, secara project, mereka tidak banyak yang mereka lakukan, perubahan-perubahan itu nggak banyak terhadap Litecoin. Kalau kita lihat sih di bagian address kepemilikan daripada Litecoin, ini ada satu wallet yang punya jumlah cukup banyak, senilai 2,9 juta Litecoin. Jika kita lihat dari supply yang beredar aja itu sekitar 72 juta. Kalau dia punya sekitar 2,9 berarti lumayan banyak ya. Mungkin ya sekitar mungkin 4%, mungkin 0, sekian persen. Nah, itulah teman-teman. Jadi ini adalah bandar besarnya Litecoin. Dia punya kepemilikan 2,9 juta. Terus di bawahnya ada juga wallet siapa ini, dia punya 2,9 juta, sisanya rata-rata ya di bawah dari 2,5 juta. Jadi menurut saya untuk peredaran supply dari Litecoin ini cukup oke lah. Dia tidak terlalu dimanipulasi oleh 1-2 wallet besar. Jadi dia sedikit tidaknya dia sedikit tersebar meskipun memang ada yang cukup mendominasi. Itu buat Litecoin untuk pasarnya dia udah ramai juga ya, bisa diperdagangkan di banyak exchange, jadi nggak perlu khawatir untuk likuiditas, ada di Coinbase, KuCoin, Binance, Kraken, dan exchange besar pasti bisa memperdagangkan Litecoin. Jadi itu, sekarang kita masuk aja langsung ke price action-nya karena memang nggak terlalu banyak news untuk Litecoin. Nah, Litecoin itu akan masuk fase halving. Ini aku udah kasih tanda yang warna merah ini ya, teman-teman, dan itu ada di Agustus. Nah, sekarang kita lagi progres dalam posisi menguat. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat dari pergerakan Bitcoin dan kawan-kawan, trennya masih sangat bagus ya. Bitcoin udah naik ke 30 ribuan hari ini, 30.200. Kemudian BTC Dominance turun lagi ya, hari ini bahkan turunnya 2%. Artinya apa? Artinya adalah kita sedang bergeser guys. Kita bergeser dari fase Bitcoin Dominance atau fase di mana dominasi Bitcoin ini sangat kuat
flow of money move into Bitcoin. Jadi banyak uang yang masuk ke Bitcoin. Nah, sekarang kita udah transisi nih. Masuk ke tahap kedua, fase kedua, yaitu Ethereum. Ethereum out of performing Bitcoin. Ethereum ini lebih kuat performanya, lebih keluar performanya dibandingkan Bitcoin. Makanya kalau teman-teman perhatikan chart dari Ethereum hari ini, kita lihat dulu ya, Ethereum. Ethereum hari ini menguat 4, sekian persen. Udah naik ke 2000-an, 2000-an dolar. Nah, ini yang teman-teman tunggu, large cap fase. Ini adalah fase di mana Ethereum masih dalam kondisi yang performnya bagus, tapi large cap itu juga pada naik, teman-teman. Nah, yang termasuk large cap salah satunya adalah Litecoin. Harusnya kalau memang siklus ini benar, kita berada di fase kedua saat ini, harusnya dalam beberapa hari ke depan kita akan masuk ke fase large cap, kemudian baru masuk ke all season. Large cap ini adalah peluang buat koin-koin besar seperti contohnya BNB, Cardano, XRP dan kawan-kawan harusnya ke-trigger naik, termasuk Litecoin juga. Nah, jika memang cycle ini benar, kita menjelang fase big caps atau large cap, kita harusnya bakalan menguat atau dalam posisi tren menguat ke depannya. Kalau kita melihat dari progres pergerakan daripada Litecoin, dia sementara sideways aja ya di range harga 98 sampai dengan ini kira-kira dia berada di 98 sampai 90-an dolar. Jika kita perhatikan juga di time frame yang lebih kecil, progres pergerakan daripada Litecoin ini mirip-mirip seperti pola rising wedge sepertinya teman-teman. Rising wedge atau alternatif lain ini bisa jadi adalah descending triangle. Jadi kalau kita hubungkan dari ini ke ini, berarti kita consider ini sebagai fake out. Jika demikian, maka ini harusnya bisa mengarahkan Litecoin dalam posisi uptrend. Kita akan lihat dia dengan MACD kalau untuk mengkonfirmasinya. Nah, dari MACD sendiri posisinya kurang bagus. Ini kecenderungannya ada divergence yang berpeluang untuk tercipta. Meskipun dengan posisi sekarang smart money masih cukup oke. Jadi masih harus berhati-hati ya buat altcoin, buat Litecoin sendiri. Ini masih kita harus lihat seperti apa pergerakan demi pergerakannya. Tapi tanda-tanda bullish ini masih cenderung ada kalau dilihat dari pola pergerakannya. Cuman dari MACD sendiri kurang meyakinkan juga. Nah, kalau kita cek dia di time frame satu harinya, so far market masih cenderung naik dan turun. Ini sepertinya ada penyesuaian, teman-teman. Setelah kemarin kita bikin hammer, di sini hammer dikonfirmasi dengan satu candle merah. Pertanyaannya adalah apakah Litecoin bakalan terkonfirmasi turun. Hari ini berarti retrace saja naik sedikit kemudian drop atau fase koreksinya. Nah, itu yang masih belum tahu pasti, tapi peluangnya untuk naik itu ada, teman-teman. Ya, karena memang Litecoin masih mondar-mandir seperti sekarang, masih dalam posisi sideways, sementara kita butuh tunggu konfirmasi aja sih sebenarnya. Jika Litecoin mampu menembus level 96 dolar, maka pergerakan dari Litecoin ini sebenarnya dalam posisi yang bagus. Jadi harapannya dia breakout level 96, kemudian ngetes balik, dan kemudian kembali melanjutkan fase penguatan. Jadi kalau kita ambil ini seperti ini. Untuk targetnya biasanya tarik dari sini, pakai Fibonacci, targetnya paling di Fibo 26, 261,8. Ini targetnya, yaitu di kisaran 112 buat Litecoin. Kalau ini pola ascending triangle. Nah, tapi kalau polanya justru seperti yang kita lihat yang pertama nih, ini sebenarnya bukan ascending triangle tapi rising wedge. Jadi teman-teman harus berhati-hati juga ya sama potensi daripada rising wedge seperti ini. Mungkin saja dikonfirmasi juga dengan MACD yang ini udah mulai ada divergennya ya, mungkin aja pergerakan dari Litecoin justru malah breakdown. Maka teman-teman harus mengawasi level support di kisaran 90 dolar ini. Kenapa? Karena kalau dia breakdown dari area tersebut, mungkin target berikutnya ke level support di bawahnya, yaitu ada di kisaran 83 dolar buat Litecoin.
Jadi sementara itu progres pergerakan dari Litecoin menjelang fase halvingnya. Semoga fase halving ini akan berdampak positif untuk Litecoin, terutama pergerakan harganya. Karena kalau kita lihat sih all time high daripada Litecoin ini masih cukup tinggi ya untuk dicapai. Itu ada di kisaran 390 dolar. Jadi sangat-sangat tinggi, teman. Sementara sekarang harganya baru di 94 something. Jadi gitu aja buat Litecoin. Semoga bisa bermanfaat. Dan kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, bisa tulis langsung di kolom komentar. Sekian aja akhir kata saya Andri. Makasih.